Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di Universitas ABRI 1. Nah, kali ini saya muncul kembali karena tergelitik juga dengan kondisi yang terakhir ini, melihat respons dari beberapa pejabat petinggi di negeri kita ini mengenai menghadapi tindakan daripada Trump, ya. Nah, dimana kalau kita dengan tenang kita akan melihat bahwa Trump ini memang hanya mencari sensasi, dia ingin mencari perhatian dan dia menggunakannya dengan jurus dewa mabuk gitu. Nah, untuk hal ini maka kita jangan panik, jangan menjadi tidak percaya diri, sehingga kita eh, langsung istilahnya dengan terburu-buru merespons dengan cara yang ya dapat dikatakan delosor gitu ya. Nah, karena sebelum itu kita harus pahami dahulu mengapa si Trump begini. Ya, tadi saya katakan dia memang orang yang suka cari sensasi, ya. Nah, dan yang kedua, yang alasan yang dia sampaikan kan adalah untuk national security-nya dia atau national interest-nya dia. Dia ingin menutup gap, ya, defisit perdagangannya. Nah, itu haknya mereka, haknya Trump, ya. Untuk itu kita juga jangan lupa bahwa kita juga sebaiknya ingat dengan national security kita juga, national interest kita juga, begitu ya. Jangan sampai kita menjadi lupa. Yang sebelumnya dengan heroik kita mengatakan kita swasembada, ya, dalam segala bidang. Hilirisasi kan tujuannya kan adalah untuk menambah value, ya, value added untuk kepentingan masyarakat Indonesia, untuk rakyat Indonesia. Ya, jadi hal itu. Nah, menjadi aneh gitu kalau tiba-tiba kita mengatakan, wah kita akan karena ini untuk menghadapi Trump ini kita kita jawab langsung dengan kita akan negosiasi, kita tidak akan retaliasi seperti negara lain. Dan kita akan import, tambah import. Nah, ini kan menjadi bingung rakyat nih. Kemana yang selama ini yang didengung-dengungkan swasembada dan hilirisasi? Kalau tiba-tiba kita mau jadi harus import. Nah, kalau importnya yang selama ini yang sudah dilakukan, yang memang sesuai kebutuhan kita yang tidak ada dari dalam negeri, sehingga kita harus import dari Amerika karena barangnya dengan harga dan kualitasnya tidak ada yang menyaingi, itu sih wajar saja dan itu kan memang sudah berlaku. Gitu. Tetapi kalau impor ini diada-adakan yang sebelumnya tidak ada, yang sebelumnya tidak perlu menjadi diimpor. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dan mengherankan rakyat Indonesia. Karena tentu ini berlawanan dengan national interest atau national security dari Indonesia. Terutama yang akan menerima dampak negatifnya kan adalah UMKM yang selama ini didengung-dengungkan juga adalah sebagai pahlawan ekonomi yang menyelamatkan ekonomi di kala susah. Nah, di sini kan menjadi kontradiksi, ya. Ini untuk kepentingan eksportir Indonesia yang konglomerat, ya, tapi mengorbankan seolah-olah ya, ini mengorbankan UMKM demi untuk menyelamatkan eksportir konglomerat Indonesia seperti sepatu. Di mana sepatu ini pun juga kita kan harus lihat juga, walaupun memberikan lapangan pekerjaan yang banyak, tapi value yang kita terima kan bisa dikatakan sedikit ya. Karena apa? Kita hanya menjadi tukang jahit, ya. Nah, bahan baku impor, terus kemudian value added dari brandnya, ya, itu dinikmati oleh pemesan di luar negeri yang memiliki brand. Nah, kita hanya sebagai tukang jahit. Nah, jadi apakah worth it gitu loh, ya? Nah, jadi saya rasa mungkin mengusulkan kita tetap harus punya dignity, tetap mempertahankan, membantingkan national security kita, national interest kita, sehingga jangan langsung kita dengan menjawab kita tidak akan retaliasi, kita hanya akan negosiasi.
Mungkin saya mengusulkan lebih baik dengan menjawabnya bahwa kita prefer untuk negosiasi mencari titik temu yang fair, ya. Namun kita juga terbuka, open for, ya, option yang lain. Jadi kita masih open for negotiations, open for other options, ya, ya. Sehingga jangan terlalu buru-buru ndelosor gitu loh, karena menghadapi strategi dewa mabuk ini, kita harus menggunakan juga dewa mabuk juga strateginya. Jangan langsung delosor, ya, gitu loh. Jadi karena untuk negosiasi itu kan juga harus ada bargaining power, ya. Jadi harus ada, dan di mana-mana dalam negosiasi memang harus kita set dahulu sesuatu yang untuk interest kita. Nanti kemudian barulah dicari titik tengahnya. Jadi perlu ada bargaining power. Kalau kita langsung delosor, itu langsung kita udah kehilangan dignity, kehilangan kepercayaan diri, sehingga sudah sepertinya tidak ada lagi kemampuan untuk negosiasi, ya. Nah, jadi percuma kalau kita mengatakan negosiasi kalau kita sudah delosor duluan, ya udah akan ditekan oleh si drunken master itu. Nah, saya rasa itu dulu yang kita bahas mengenai respons terhadap kebijakan Trump, dan saya mengusulkan kita jangan melupakan patriotisme kita yang sebelumnya didengung-dengungkan untuk membela kepentingan rakyat, ya, ya, mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan konglomerat, ya. Jadi kita harus pentingkan dulu kepentingan rakyat. Dan di sisi lain juga di dalam ekonomi ini bukan hal yang aneh, ya. Jadi bukan sesuatu hal yang baru. Jadi bukannya nggak ada ilmunya. Nah, ilmu itu kan bisa didapat tidak hanya dari textbook tapi dari pengalaman. Nah, dari pengalaman yang lalu kan kita juga udah bisa melihat, sehingga kita tidak perlu langsung semuanya menyerahkan, membenarkan seluruh apa yang dikatakan oleh Amerika. Karena sudah terbukti kok, ya, Amerika ini ya minter-minterin kita aja. Nah, contohnya soal demokrasi, kita disuruh one man one vote untuk demokrasi, tapi kenyataannya di Amerika sendiri tidak one man one vote, walaupun pendidikannya malah sudah lebih tinggi tingkat pendidikannya secara umum. Nah, kita one man one vote, ya, di mana tingkat pendidikan kita secara umum masih rendah. Nah, ini kan nggak benar juga akhirnya. Jadi bukan orang yang berkompeten yang menjadi mewakili rakyat atau menjadi pemimpin. Nah, di samping itu juga dulu kita selalu dibingungkan harus serahkan kepada market. Nah, jangan, pemerintah tidak boleh intervensi, itu serahkan ke market. Karena itu pada di saat kita krisis tahun 1998, kita terpaksa menjual aset-asetnya kita. Indosat contohnya, dan semua bank-bank besar kita akhirnya terjual dikuasai oleh asing sekarang, ya. Ya, lihatlah itu semuanya bank-bank kita semua asing. Nah, yang besar-besar terjual. Nah, tapi apa kenyataan pas di saat yang dialami oleh Amerika sendiri di tahun 2008, ya? Di mana ada subprime mortgage, ya, itu krisisnya. Maka di bail out itu, ya, gitu. Kita tidak boleh bail out, tapi kemudian Amerika ternyata begitu dia mengalami krisis keuangan, dia bail out, ya. Itu waktu subprime mortgage itu yang Freddie dan Mayfair apa waktu itu, ya. Nah, mortgage. Nah, karena itu kita jangan lagi mau dikibulin lagi oleh Amerika, ya. Mudah-mudahan kita punya percaya diri. Nah, yang terjadi sekarang itu sebenarnya sama dengan disebut sebagai chaotic economic. Nah, untuk menghadapi chaotic economic ini memang kita harus gunakan ketenangan dan ya drunken strategi juga, ya, dewa mabuk strategi juga, ya. Saya rasa demikian dahulu sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.